Oke guys, welcome to my channel Samsir Silitoka. Passwordnya Cuki. Oke, untuk konten kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol santai sama pendaki-pendaki dari Aceh gitu ya. Inilah salah satu mungkin acara di malam hari ini, ngobrol-ngobrol santai bahas sama beliau ini. Mungkin angka baiknya ya dari akunya gitu ya kan, mempersilahkan teman-teman pendaki dari Aceh untuk memperkenalkan dirinya sama teman-teman yang menonton nantinya. Gimana? Boleh nggak kan? Boleh ya kan? Ya mungkin siapa dulu nih di antara mas-masnya yang memperkenalkan diri? Yang leluhur aja dulu. Oh, silakan. Oh, masnya ini lebih leluhur katanya. Oh, ya, silakan mas. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rahadi Juanda, biasa dipanggil itu Rahadi atau Juanda. Soalnya banyak sekali nama saya gitu kan. Jadi saya sendiri itu ada mempunyai nama lapangan. Biasanya itu orang-orang sini panggil Tekir. Ya udah, kalau bisa itu panggil Tekir aja biar gitu ya. asik ngomongnya gitu. Dipanggil Tekir apa Kang Tekir nih lebih enak? Lebih afdal sih Tekir aja. Oh, kalau Tekir. Kang nanti terlalu tua ya. Terlalu Oh tua. iya, memang teman-teman bisa mengerti ya. Dia sendiri yang membicarakan ya. Yang dipanggil Tekir aja, nggak perlu Kang Tekir. Ya mungkin dilanjut mas ya, yang dari pendaki Aceh juga ya ini semua ya. Iya. Oke, silakan mas. Mungkin wajahnya diarahkan ke kamera. Oh iya. Jadi perkenalkan, nama saya Syarafil Anhar. Iya. Saya dari Aceh. Dan nama lapangan saya Kicot. Ya, kalau dipanggil Mas Kicot. Oh, ini masnya lebih enak ngomongnya dipanggil Mas Kicot. Oke, tidak masalah. Jadi malam hari ini saya enaknya manggil mas-mas ini Mas Kicot, apa Tekir. Ini enaknya gimana? Seenaknya Sabian. Oh iya, mungkin dari sayanya ya, mungkin Iya. terserah saya ya. Iya, Oke. iya. Jadi gini, saya ini kan aku hanya orang awam ya, yang notabene tidak terlalu tahu namanya gunung ya. Saya sih kepengen sih mas menyanyi, mau tanya-tanya tentang gunung lah mas gitu ya. Oh iya. Mungkin salah satunya yang saya tanya kayak gini nih mas ya. Mas-masnya ini kan boleh nggak sih bagi cerita gitu awal mulanya kalian itu suka naik gunung atau awal mulanya kalian suka berkegiatan di alam itu gimana sih awal mulanya gitu mas? Saya tuh nggak tahu gitu, saya sebagai orang awam kan ya kalau zaman sekarang ngapain sih ke gunung gitu loh mikirnya gitu ya. Iya. Ya, boleh nggak sih mas-masnya cerita gitu ya, mungkin siapa yang mau duluan atau ada yang ya bersamaan apa gimana, terserah, saya mengikuti mas-masnya aja lah. Gimana? Ayo silakan dimulai. Oke. Nanti dari saya dulu nanti. Oh enggak apa-apa, silakan mas Tekir ya yang mau duluan ya. Oke. Sebenarnya sih saya itu tidak kepikiran untuk naik gunung. Dan dulunya sih saya itu belum ada niat untuk naik gunung. Tapi semenjak saya mau keluar SMA, dulunya sih saya SMA-nya di pondok. Ya. Jadi melihat teman-teman saya itu suka mendaki gunung gitu. Jadi ketika mereka suka mendaki gunung, mereka mengajak saya. Dulunya dipanggil gini, Ju, ayo kita naik gunung. Nah, naik gunung ya. Kayak biasa-biasa, kayak teman-teman kita kan biasanya ajak naik gunung ya, ajak. Jadi saya bilang, wah ini nggak bisa ini naik gunung dalam jangka hari itu. Sebenarnya itu udah mendekati UN. Itu rencana mereka sebenarnya mendadak malam Jumat mereka mengagendakan untuk naik gunung, dan Jumat mereka akan barengan keluar dari pondok untuk ke, nggak salah saya itu mereka itu kumpulnya di sebuah kabupaten Biren. Oh, Kabupaten Biren itu letaknya di mana ya mas ya? Itu di Kota Juang. Kota Juang berarti masih termasuk dari daerah Acehnya. Oh. Letak strategisnya tuh antara Aceh Utara dengan PD ya, kan? PD Jaya. Oh, itu udah dijelasin ya dari Saya mas ya? berdekatan soalnya itu mereka hari Jumat, makanya saya harus koordinasi dulu itu sama orang tua saya, boleh nggak kira-kira saya berangkat naik gunung gitu. Kata orang tua saya, jangan dulu, kamu harus fokus UN, soalnya UN itu ujian nasional di hari Senin. Nah hari Senin, bertepatan hari Senin, jadi mau nggak mau ya saya harus meninggalkan keinginan saya untuk mendaki gunung. Ya udah, saya itu bilang ke mereka kalau bisa saya tunda dulu, mungkin kapan-kapan lain waktu ya saya akan ikut. Kata mereka, kapan lagi untuk naik gunung gitu kalau bukan dari sekarang, karena kita akan mulai berpisah. Ya bagi mereka mungkin itu akhir segala-galanya, tapi bagi saya belum berakhir segala-galanya. Oh, karena iya, itu iya, benar-benar. untuk pintu Iya, benar. pintu Ya, gerbang karena saya kan naik gunung ini kan tidak ada batasan waktu Ah, ya. nggak ada batas waktunya Iya, gitu. betul. Nah, habis itu sampai sekarang ketika saya udah di Semarang, mereka kepingin naik gunung. Wah kamu
Juanda udah sering naik gunung ke sana kemari ke banyak lah gitu kan cerita-cerita gitu. Malah mereka itu ceritanya nggak enak melalui chattingan, mereka langsung ngobrol lewat video call gitu. Langsung Ya, itu di chat teman-teman sama. saking Kisahnya gitu, gitu naik loh. gunung gitu. Saking Iya. cintanya gitu. Itu memang cerita dari Mas Teguh. Kita belum tahu nih loh cerita dari Mas Kicotnya ya kan. Kita mungkin mau dengar dulu Mas Kicotnya gimana ceritanya ya kan. Awal dia itu suka naik gunung itu gimana gitu ya kan. Boleh dong sharing kita sama-sama gitu kan. Nah, kan jadi dulu SMA saya tuh suka jalan-jalan orangnya kan. Oh iya. Suka ngecamp pantai di perbukitan kan. Iya. Terus teman-teman saya tuh suka petualang. Kami sampai air terjun ke dalam pelosok-pelosok juga kami cari. Dulu namanya air terjun Kota Malaka sama air terjun Rumah Tai. Oh iya. Nah terus karena bawaan dari SMA mungkin ya, hanya suka camping, suka jalan-jalan. Jadi kan kebetulan kuliahnya di Semarang, Iya. kenalan sama Bang Rahadi. Terus saya lihat Bang Rahadinya kan di post Instagramnya kan sering gunung perahu gitu ya Bang. Iya benar. Perahu Sumbing ya Bang. Iya, benar. Sumbing. Jadi jiwa-jiwa adrenalin Mendaki gunung itu. mau daki gunung, mau traveler gitu kan terpacu gitu. Wah. Kan. Terus ya udah dari sananya saya datang ke Semarang tuh udah target, oh ini kayaknya harus petualang, harus jalan-jalan. Jadi kayaknya setidaknya kalau bisa gunung, kalau nggak bisa gunung minimal ngecamp di pantai atau di hutan gitu. Terus datang ke Semarang, COVID masa itu kan COVID. Iya, Masa COVID itu kan Terus sekarang juga nggak masalah itu juga ya. Sekarang juga masih kopi. Oh, iya, iya, deh. Agak susah juga berkegiatan di luar ya. Ya, cuman kan kemarin masih gunungnya masih tutup. Oh, masih banyak iya, tutup. iya. Nah, jadi kan kayak saya ajak Bang Rahadi, cuma Bang Rahadinya nggak bisa soalnya gunungnya tutup. Terus tiba-tiba ada kala waktu bulan 3 teman saya ajak muncak ke Sindoro mendadak. Iya benar. Jadi planningnya itu cuma 3 jam terus cuma 1 hari. 3 jam kalau nggak salah. Iya. planningnya. Phil, ini ada aku sama temanku 3 orang mau ke Sindoro, ayo ke Sindoro kan ya. Jadi kami berlima. Jadi muncak Sindoro, muncak Sindoro. Terus karena pas nyampe puncak Sindoronya tuh kayak wah gitu kan. Iya. Puncak Sindoro tuh kan keren gitu, di puncak gunung keren. Nah dari sananya baru terpacu pengen taksikin gunung. Berarti karena memang ada kenikmatan yang baru gitu ya Nah, Mas, iya. Masnya makin suka naik gunung ya. Iya. Oh iya Mas, sembari dari pembicara kita ya, saya kan gini ya, saya kan orang awam ya, yang tidak tahu terlalu banyak akan alat gunung ya Mas ya. Saya sih boleh nanya nggak sih sama Mas-Masnya ini ya, kayak hal apa sih yang membuat Mas-Mas itu saking terpicunya gitu loh? Ya boleh 1 apa 2 ya. Hal apa yang bisa Mas itu terpicu untuk mendaki gunung ini? Apakah memang ingin menaklukkan puncaknya? Apa ingin mencari cewek-cewek cantik? Apa gimana Mas ya? Atau view-nya gitu? Boleh dong Mas saya karena kan saya itu orang awam ya Mas ya. Ya saya kan namanya mindset saya itu kan ketika orang-orang naik gunung itu kan berpikir ini orang itu kenapa sih? Kan ada tempat gitu loh yang bagus di kota, tempat kita nongkrong pun ada, tempat kita minumnya itu semua ada di kota. Kenapa harus di gunung gitu loh Mas ya? Apa sih yang membuat terpicunya Mas-Mas ini loh gitu loh naik gunung-gunung itu loh? Boleh Mas, ya Mas-Masnya bisa di-share dengan pertanyaan dari saya itu, boleh dong Masnya itu berbagi ceritanya kan, biar anak-anak yang zaman sekarang itu mentionnya biar nggak jelek banget loh naik gunung-gunung itu loh. Kan orang-orang katanya mikirnya, buat tahu lah ya kan, naik gunung, apa ini? Ya bisa lah sharing-sharing kitanya. Ayolah, dan mungkin dari Masnya dulu. Dan tadi kan Mas Teguh sendiri ya, terus yang ngasih tahu ya, Masnya dulu ya kan, yang udah sering, udah mau dari si Aceh ke Semarang, habis itu naik gunung, wah, keren loh, kasih vlog lah, wah keren ya kan, ya bisa kan Mas. Ya, jadi kan naik gunung tuh bukan tujuannya cuma incar puncaknya doang ya. Harusnya tuh alangkah baiknya tuh naik gunung juga menikmati suasana alamnya. Kayak kita juga jangan berpatokan pada selalu berada di kota. Suasana kota selalu kan kayak kurang menghibur gitu kan. Ya pasti suntuk lah. Iya. Suasana kota selalu. Berarti salah satu salah satu motivasi atau salah satu ide gitu ya untuk kita yang anak kota ini biar merefleksikan pikiran itu ke gunung gitu ya Mas ya. Ya, cuma kan requestnya juga bukan dari gunung juga, bisa ke
pantai yang mau dijamah oleh manusia, Iya. hutan, ya pokoknya suasana alam lah. Setidaknya kita juga peduli lah, jangan di kota-kota melulu, cuman kita peduli alam sekitar kita. Terus Benar itu teman, benar itu. ya terus enaknya tuh naik gunung perjuangannya. Oh, perjuangan. Jadi kayak kita emang niatnya ke puncak, pengalaman dari sananya ketemu orang-orang baru ya, orang dari berbagai daerah pasti ketemu. Misal di Gunung Sumbing ada orang Dieng, Semarang, Jawa Tengah, Bali. Kemarin sempat ketemu sama orang Padang juga. Waduh, orang Mereka buka open trip Wah, ke Padang, dari Padang ke Sumbing open tripnya. orang Padang loh, yang notabene mindset kita itu apa? Jual nasi rendang loh yang mungkin ya. Iya. Iya, Nah. mereka jogging trip loh. Kapan kalian? Nah terus dari orang Padang tuh sempat bertukar pikiran. Jadi kayak sharing-sharing cerita. Jadi tukar-tukar mindset lah. Misal saya dari Aceh cerita di Aceh kondisinya gimana biasa. Iya. Selama di Mekah gitu kan. Iya. Terus Kota Padang, ya, Kota Padang identiknya dengan rendang, masakan Padang gitu kan. Jadi pokoknya pengalaman dari naik gunung tuh banyak. Mulai dari suasana kampungnya sebelum nyampe pos gitu. Iya. Terus kita juga melihat dari pendaki kan ada pendaki, ada pendakian. Kayak Bunga Edelweiss yang rata-rata gunung tuh pasti nggak boleh dipetik. Oh, gitu. Bagus. Pokoknya banyak lah mas, Banyak ya. banyak manfaat, banyak hal yang mendorong buat kembali ke gunung tuh banyak. Waduh, dengar itu. Itu pesan dari Mas Kitirnya. Mungkin beda ya dari Mas Kitirnya. Apa ada yang mau ditambahin lagi Mas gitu loh tentang pendakian ini? Biar memicu lah gimana ya? Ayo, silakan lah Mas ya. Kalau bagi saya sih beda ya, apa ya, kayak apa ya, motivasi atau maksudnya itu keinginan untuk naik gunung sama Mas Kipten ini. Kalau dari saya sendiri itu, kenapa saya niat untuk naik mendaki gunung gitu kan, merelakan uang untuk dihabiskan sebanyak-banyaknya ke gunung. Nah iya. Orang mikir itu naik gunung habis uang banyak-banyak, di sana nggak mau ngapain. Ya benar sih. Nah gitu, itu Yang kan tahunya kita kan gunungnya hutan ngapain beli, Ah. mau beli apa gitu loh. gitu kalau loh. kalau orang kan kalau uang habis banyak-banyak itu misalnya ke mall, Iya, atau benar. makan apa gitu Ya, kan. itu salah satu ya kan hobinya kota ya kan kayak gini apa Cuman aja Mas. aku punya ini kata mutiara. Apa itu? Kata- Coba didengar dulu Mas. katanya kalau misalnya kita lagi stres, menghabiskan uang ke gunung tuh lebih murah daripada kita menghabiskan uang ke psikolog. Waduh, mantap banget dong. Sangat mengesankan bagi saya. Keren Mas. Ingat itu ya quotes ya mantap malam ini. Wah, keren. Ya. Yo, Mas Petirnya masih ada mau dilanjut lagi apa Masih. ada gimana? Saya masih banyak. Ya silakan. Soalnya- Kita kan cuma kumpul santai nggak santai ya nggak apa-apa ya. Sebenarnya itu kalau mendaki gunung ya, itu kita mempelajari ilmu kehidupan. Yang mana ilmu kehidupan tersebut tidak ada di sekolah atau di bangku kuliah. Tuh dengar itu. Karena Harus begini. dengar. Karena begini, tidak selamanya kamu itu mengejar IPK. Dan tidak selamanya itu kamu belajar serius-seriusan untuk mendapat gelar gitu kan, begitu kalau pemikiran Iya anak-anak benar. kuliah gitu kan. Benar sekali. Karena memang ya kita ya namanya mahasiswa ya. Belajar namanya IPK itu adalah nomor satu bagi kita. Nomor satu. Iya betul. Apalagi yang dekat-dekat sama dosen. Wah, aduh. Ada orang dalam. Tahu ya, orang dalam. Tahu ya, Iya, ada orang dalam. Itu ya Mas ya. Iya. Tapi kalau bagi saya sendiri ya, saya itu lebih suka naik gunung. Kenapa? Di situ kamu akan mengetahui yang namanya ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu bukan 1, 2, 3 dan itu bisa menghitung anak jari, tidak. Itu ilmu kehidupan itu sangat luas. Kalau dibilang seberapa luasnya, kamu tidak bisa mengukur ilmu kehidupan tersebut seperti luasnya lautan. Nah, apalagi seluas bumi ini, yang mana bumi ini bulat gitu kan, atau apa namanya datar itu terserah gitu kan. Tergantung perspektif manusia. Tergantung. Ada yang bilang kan lonjong ya kan ya. Ada yang bilang lah gajah gitu. Ya, kita nggak tahu ya kan orang ya kan. Ya, betul. Oke, bisa dipahami ya kan. Tapi kalau dibilangin ya, sebenarnya yang terjadi di gunung itu, kamu itu akan mempelajari yang namanya kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Berarti guys, jika mau mendaki gunung itu sebenarnya banyak yang dipelajari. Iya, banyak dipelajari. Berarti kita bukan hanya sebatas naik gunung aja. Dari Mas Kicoknya aja bilang tadi bagaimana kita cinta sama lingkungan alam, kita merawat. Dari Masnya cara kita bertahan hidup, menghargai logistiknya tuh loh. Makanya itu dia bertahan sampai puncak.
dan mengajarkan kedekatan kita sama pencipta. Wah, aku salut mungkin ya. Inilah salah satu untuk kalian ya, para pendaki yang pemula ya. Ingatkan tuh, kecam sampai sekarang. Jaga lingkunganmu, jaga alammu, biar nanti adik-adikmu, karena anakmu, cucumu bisa merasakan lagi gitu loh. Jangan kita rusak alam ini. Oke, bisa ya kan? Oh ya, jadi Mas Bekirnya masih ada mau ditambahin atau Mas Kicotnya gimana? Ada? Tapi ya sebentar lagi ya. Ini Ya. sedikit lagi Oh, mungkin. nggak masalah. Kita bawa santai. Iya, nggak apa-apa. Iya. Mungkin kan abis ini nanti kita akan tanya satu Ya. hal lagi ya kan, biar nanti wah gitu lah ya kan. Oke, silakan Mas Bekir ya kan. Di situ juga kita udah dekat sama Tuhan, maksudnya itu kita sudah maksudnya itu apa itu namanya, menghargai ciptaan Tuhan itu seperti apa yang sudah memberikan kepada kita gitu. Wah, iya. Karena bagi saya sendiri potret atau lensa kamera itu adalah mata. Nah, kamera yang sesungguhnya adalah pikiran kita, dan hati kita ini ibaratnya itu apa ya, kayak apa itu namanya, gambaran gitu. Wah, Gambaran itu kan benar. dari lensa Rasa, ke kamera rasa itu kita ada. timbul yang namanya gambar itu di hati kamu. Nah, Berarti menimbulkan rasa gitu ya, rasa yang dalam gitu ya. karena di sana itu banyak sebenarnya, dari kamu dekat sama manusia, dekat sama Tuhan, habis itu dekat sama manusia. Kamu dekat sama manusia itu kan apa ya, kita belajar apa itu apa itu namanya sih, Tentang kedekatan sama pencipta, apa nah, belajar gimana? makanya itu untuk menghilangkan keegoisan kita. Oh, belajar Jadi orang- tentang menurunkan ego. Oh, Mungkin maksud dari kamu kebanyakan Tekir seperti ini. itu. Mungkin maksud dari Mas Tekir ini ya belajar untuk peduli sama satu sama lain. Sama Ya lain. walaupun dengan egonya saya, egonya Mas Tekir, Mas Kicot itu tinggi berbeda. Ya. Jadi karena kita di alam naik gunung itu perlahan-lahan harus kita belajar menurunkan ego. Ego, Harus lebih peduli satu sama lain. Wah, sangat mau saya untuk mendengarkan cerita Mas ini. Karena gini, semakin kamu tinggi ego, maka itu tidak akan selesai. Begini, masalah udah pasti ada. Iya, pasti. Setiap itu ketika kamu ingin ego pasti ada masalah gitu. Baik itu kecil, besar dan sebagainya. Iya, benar, Tapi benar. mau sampai kapan kamu ini ingin menyalahkan orang lain? Iya, Apalagi benar. kamu ingin menyalahkan diri sendiri. Oh, Bagi yang benar kalian juga ini, itu. maksudnya ada misalnya yang penonton ini introvert atau extrovert atau overthinking gitu kan. Oh, nah, iya. Merasa menyalahkan diri sendiri. Benar gitu. sekali. Nah, itu tidak Benar. bisa, karena kita itu harus menerima apa ya, masalah tersebut kita mencari jalan maksudnya itu jalan penyelesaiannya atau kebenarannya gimana gitu, biar kita itu sama-sama enak, jadi sama orang lain enak, sama diri sendiri juga enak. Jadi kita ketika naik gunung itu lepas semua beban-beban kita, nggak ada. Ketika naik gunung ya udah kita selesai, nah gitu, nggak ada misalnya beban atau apa, nggak ada lagi, kita udah selesai kok di gunung. Nah di base camp misalnya, ketika kita udah turun itu kita akan menikmati hasilnya itu seperti apa. Nikmati hasil kan ada dua, ada di puncak, ada di base camp. Di base camp itu kamu akan merekam jejak-jejak kamu dari kamu langkah dari awal Oh sampai iya, akhir. benar. Jadi gini teman-teman, mungkin yang saya tangkap dari Mas Fasnya ini ya, mungkin kalau kita naik ke gunung ya atau melakukan pendakian, mungkin teman kita itu anggaplah sebagai saudara, anggaplah dia sebagai keluarga kita. Akhirnya saling membantu, saling membahu satu sama lain. Jadi kita itu tidak boleh kayak egoismenya itu terlalu tinggi, karena akhirnya kita akan melupakan rombongan kita. Berarti prinsip dalam pendakian ini adalah mungkin ya, yang aku tangkap sekarang ya, sama-sama naik, sama-sama turun, gitu ya kan? Ya, benar. Waduh. Sama-sama naik, sama-sama turun. Keren. Oh ya gini Mas, mungkin di sesi terakhir ya Mas ya, saya ingin mau nanya ke suatu hal ya. Tapi mungkin ini agak ada kejanggalan yang mungkin yang saya dari orang awam ya, pengen sekali mau dibahas ini ya. Tapi ya gini ya Mas ya, saya ini nanyakan sedikit aja, mungkin nanti di part 2 ya, untuk pembicaraan kita selanjutnya ya Mas ya. Gini Mas, kan Mas ini kan sudah mendaki gunung, udah sering mendaki gunung lah, dikategorikan sudah mendaki gunung yang ketinggian 2000, 1000, 3000 bahkan ya kan ya. Ya gini Mas, yang saya ya dari orang awam ya, nanyakan Mas, ada nggak sih keanehan apa atau kejanggalan gitu loh selama pendakian gitu loh Mas? Ya mungkin yang dari base camp, atau mungkin ketika camping, atau ketika sudah sampai puncak atau selama perjalanan, ada nggak sih Mas kejanggalan kayak gitu? Ada sih. Ada. Nanti kan di part 2. Silakan.